ada surat izin mengemudi? STNK? STNK ada? Bu, sebentar, saya lihat. Ada? Saya lihat. Sudah? Belum. 2026 STNK? Ada. Ini. Ada. Bapak sudah nggak usah bawa. Belakangnya? Sudah, saya ada nih Pak. Sudah. Hidup. Iya, sudah. Sudah Bapak, saya tidak mau. Bapak tidak ada ini. Bapak bukannya di untuk urusan di jalan. Tidak, saya tidak mau. Kenapa Bapak? Ada apa? Kenapa? Kenapa SIM saya diambil untuk? Bapak sudah melihat bahwa SIM saya masih hidup. Loh, sudah Pak. Bapak kenapa Bapak harus dokumentasikan masih hidup SIM saya, Bapak? Rekam ini juga. Bapak siapa? Ini. Bapak melakukan tugas apa, Bapak? Tugas apa Bapak, saya tanya? Pemeriksaan apa? Kenapa kendaraan saya? Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Bapak tolong jawab. Jawab. Dicurigai apa? Minta maaf Bapak. Saya mau tanya. Saya dicurigai apa? Saya dicurigai apa? Iya, saya dicurigai apa? Apa? Coba Bapak sampaikan. Sampaikan. Curigai apa Pak? Dicurigai apa Pak? Saya tanya. Saya tanya. Iya, Bapak sudah nggak usah ngomong pasal tentang. Iya, saya dicurigai apa? Saya dicurigai tidak, apa? Kami pihak kepolisian punya hak dan wewenang untuk memeriksa surat. Betul. Apa yang dicurigai terhadap saya? Saya tidak tanya. ada, kan sudah kami. Iya, terus kenapa Bapak? Kenapa? Sudah selesai. Silakan melanjutkan perjalanan. Terlalu berlebihan. Iya, saya sudah tahu juga ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu. Ternyata kamu ya. Oh, saya sudah tahu. Ternyata kamu ya. Yang video rumah saya ya. Ternyata kamu. Saya yakin lah Pak Kapolri dan Kadipropam pasti orang-orang yang betul-betul mau melihat persoalan ini dengan jelas dan objektif lah. Gimana Rudi? Jadi baik, tadi Pak Novel saya dengar yang mau pembicaraan Pak Kapolda terakhir itu dia bahasanya gini. Khusus kasus BBM ini kan kita ketahui bahwa dalam tanda kutip oknum-oknum ini kan banyak yang berkepentingan untuk berbisnis bareng. Cari keuntungan lah ya, korup gitu. Pak Novel tahu sendiri bahwa ketika kita menabrak kepentingan orang-orang itu, maka timbul ketidaksukaan dan terpisahnya gate orang yang membawa kepentingan mereka, kita membawa kepentingan kita untuk NTT. Lah ini kan jadinya konflik kepentingan, ya. Tetapi yang harus kita ingat sebagai penegak hukum bahwa kesejahteraan paling yang kita utamakan itu adalah rakyat, rakyatnya, rakyat. Saya hanya bicara konsep NTT. Kalau nasional ini akan berdampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan tentang hal yang sedang menjadi banyak pembahasan di media sosial juga terutama. Terkait dengan Ibda Rudy Soik. Ini menarik sekali. Saya sudah lama mengetahui Rudy Soik dan banyak mengetahui kiprahnya, dan saya termasuk yang memberikan rasa hormat. Dan untuk membicarakan hal ini tersebut, mumpung yang bersangkutan sedang tadi ada acara di Komisi 3, jadi berkesempatan untuk bisa bincang-bincang kita di podcast ini, maka kali ini kita bisa bincang dengan Rudy Soik. Apa kabar Rudy? Kabar baik Pak Novel. Sehat ya? Ya sehat Pak Novel. Dan juga ada Bang Ferdi, kuasa hukum ya? Iya. Dan Benediktus, sahabat lama. Wow, Ben, sehat Ben? Halo Bang, sehat Bang. Waduh, luar biasa. Rudy Soik, tadi saya mendengar beberapa statement-statement, termasuk Pak Kapolda, ada beberapa orang-orang lain ya, di Komisi 3 terkait dengan Rudy Soik. Tapi sebetulnya saya sudah sempat melihat berita. Yang membuat saya terkejut adalah Rudy Soik diberitakan dalam suatu putusan etik diberhentikan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, karena memasang polis lain. Seumur-umur saya baru tahu itu. Masang polis lain bisa diberhentikan tidak hormat, saya baru tahu. Tapi terlepas dari itu, Kapolda kan menyampaikan banyak hal ya. Katanya Rudy Soik ini banyak bermasalah. Sempat saya berpikir, masa saya punya teman orang bermasalah? Gak yakin, saya gak percaya saya. Tapi kesempatan ini nanti kita tanya sama Rudy Soik.
Tapi yang saya tahu selamanya Rudy Soik banyak concern dengan masalah kejahatan tidak pidana perdagangan manusia ya, TPPO. Belakangan juga terkait dengan masalah BBM ilegal ya. BBM ilegal itu BBM subsidi yang diselewengkan begitu ya. Yang dua hal itu pasti berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat NTT. Rudy Soik kan orang NTT kan. Tapi terlepas dari itu semua, enaknya gimana nih? Kita ngobrolin yang mana dulu? Kita ngobrolin soal kejahatannya dulu deh. Bagaimana TPPO itu di NTT dan bagaimana terkait dengan kejahatan atau dugaan kejahatan BBM ilegal di NTT dan dampaknya dari dua kejahatan itu apa, Rudy? Silakan Rudy. Ya, jadi tentang saya mulai kan yang saat ini nih masalah BBM. Jadi BBM subsidi itu pemerintah dia mencanangkan itu untuk membantu masyarakat miskin, dalam hal ini nelayan. Nah ini nelayan ya nelayan. Okay. Ini bicara tentang konteks ekonomi kerakyatan. Nah ekonomi kerakyatan ini maka masyarakat kecil yang mencari kerja, dalam hal ini nelayan. Nah maka pemerintah memberikan keringanan itu, memberikan minyak subsidi. Nah tetapi minyak subsidi yang jelas ini kemudian dipakai kelompok-kelompok yang punya kepentingan untuk berbisnis dalam niaga BBM yang kita kenal dengan BBM niaga ilegal. Iya. Karena ini kalau dibiarkan, nanti dibiarkan, NTT ini yang orang selalu mengatakan provinsi termiskin akan terus miskin. Iya. Karena hak untuk mereka, untuk produktivitas mereka untuk menjadi lebih baik dalam hal ekonomi mereka itu kan telah dirampas. Nah, saya berbicara di sini yang selalu saya bilang tubuh saya ini sebelah Polri, sebelahnya anak NTT. Lalu kan siapa lagi yang kalau bukan dari kita? Harus kita dari anak NTT sebagai pelopornya, kan begitu. Soalnya gini, kalau terkait dengan tadi yang Rudy bilang dengan adanya subsidi BBM kepada nelayan di NTT, dan sebetulnya di banyak tempat ya, termasuk di NTT. Dalam hal ini kan nelayan kalau mendapat subsidi berarti dia berlayarnya, mencari ikannya itu harganya lebih murah karena BBM-nya lebih murah kan begitu. Tapi kalau kemudian diambil oleh pihak-pihak lain, terus pihak-pihak lainnya justru yang menikmati selisih harganya, maka subsidi itu nggak tepat sasaran. Artinya orang yang harus dapat bantuan jadi nggak dapat gitu ya. Ini tentunya masalah yang apalagi di NTT yang masyarakatnya banyak miskin. Ini masalahnya menjadi sangat serius dan itu mengkhawatirkan sekali itu. Terus seberapa serius sih kejadian-kejadian begitu? Pernah nggak di berita-berita di media dibahas soal itu, Rudy? Jadi di khusus kasus BBM ini kan kita ketahui bahwa dalam tanda kutip oknum-oknum ini kan banyak yang berkepentingan untuk berbisnis bareng. Cari keuntungan lah ya, korup gitu. Pak Novel tahu sendiri bahwa ketika kita menabrak kepentingan orang-orang itu maka timbul ketidaksukaan dan terpisahnya gate orang yang membawa kepentingan mereka, kita membawa kepentingan kita untuk NTT. Lah ini kan jadinya konflik kepentingan, ya. Tetapi yang harus kita ingat sebagai penegak hukum bahwa kesejahteraan paling yang kita utamakan itu adalah rakyat, rakyatnya. Saya hanya bicara konsep NTT. Kalau nasional ini akan berdampak. Nah, kalau hak pada konteks nelayan dirampas kan dia berdampak kepada pidana perdagangan orang. Karena apa? Apa yang mereka mau cari lagi? Mau bekerja apa lagi? Betul. Maka pemikiran mereka itu akan lebih baik kita keluar karena negara tidak berbuat apa-apa untuk kita. Padahal sebenarnya negara telah memberikan sesuatu yang sangat baik untuk masyarakat, tetapi disabotase. Ini kan yang harus korelasi antara TPPO dan namun saat ini kan semua yang melihat ini Rudy mencari popularitas, mencari membuat framing. Nah ini juga saya pikir keliru. Beliau itu keliru yang telah menyampaikan mungkin informasi yang sampai ke beliau sampai pada level atas itu juga keliru, kan begitu. Jadi persepsi jadi salah ya. Soal TPPO.
Saya sebelumnya kan pernah lihat di beberapa berita, bahkan saya ingat saya ada salah satu orang anak NTT yang pernah sampai mau diberikan hukuman mati kalau nggak salah ya di Malaysia. Dan waktu itu Pak Prabowo juga bantu ke sana ya. Ini kan itu salah satu dampak dari terjadinya TPPO yang akhirnya ada anak NTT yang kemudian dibawa ke negara-negara lain dan menjadi korban gitu ya kurang lebih ya. Itu kasus-kasus begitu sebanyak apa sih, Rudy? Jadi kan banyak orang ini mereka hanya melihat saya mencari popularitas. Saya ini dari tahun 2009 itu saya sudah konsen masalah TPPO. Karena begini Pak Novel, kita berbuat hal-hal begitu tuh sebenarnya tidak perlu kita cerita orang. Tetapi karena ini sudah menjadi sebuah kasus, karena saya sudah di framing polisi yang mencari popularitas dan lain sebagainya, saya harus bicara. Jadi yang Pak Novel sampaikan itu namanya Wilfrieda Soik. Saya marganya Rudy Soik. Jadi ada historical antara saya dengan Wilfrieda. Jadi kakek saya ini dari leluhur saya itu keluarnya dari tempatnya Wilfrieda namanya Fatumetan. Itu di salah satu kabupaten namanya Kabupaten Belu. Jadi kakek saya ini merantau ke Kabupaten Timur Tengah Utara, menikahlah dengan orang Timur Tengah Utara. Jadi itu historical antara saya dengan Wilfrieda Soik. Lalu ketika dia mengalami kasus, kita membuat ada beberapa jejaring tokoh-tokoh agama. Salah satu tokoh dari Kabupaten Belu namanya Ibu Magdalena Tiu. Itulah kemudian kita mengadvokasi sampai Wilfrieda ini diselamatkan. Nah, nanti kemudian pada tahun 2012 saya dipindahkan ke Direktorat Reskrimsus yang kemudian membidangi bidang tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan di situ yang concern lebih banyak ya. Saya concernnya dengan kewenangan saya. Menarik sekali. Ini kan juga ada Benediktus. Beni ini kan dulu di KPK, Ben. Ya Bang. Walaupun bukan penyidikan tentunya, Ben. Bukan. Tapi kan tentunya concernnya soal pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat yang dibilang sama Rudy tadi pas sekali itu, bahwa karena kemiskinan maka itu menjadi maraknya TPPO. Itu menjadi korelasi yang erat lah menurut saya. Dan kemiskinan itu terjadi diantaranya karena dampak korupsi. Apalagi Benny sekarang kalau setelah concernnya juga terkait dengan TPPO juga ya. Betul Bang. Nah aku mau dapat cerita nih Ben soal NTT. Karena kalau kita bicara tadi kemiskinan, diantaranya upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberikan subsidi-subsidi yang dikhianati lah atau ada di praktek korupsi, itu pasti akan menimbulkan kemiskinan tambah parah gitu. Dan TPPO ini kemudian biasanya bisa lancar gitu kalau ada oknum-oknum yang terlibat gitu. Kalau Benny, dari pengalamannya Benny gimana soal dua hal tadi? Sebenarnya Bang Novel pengalamannya lebih banyak Bang kalau soalnya. Jadi kali ini Benny agak banyak soal TPPO. Tapi intinya begini Bang, seperti yang dijelaskan Bang Rudy, korupsi ini kan tindak pidana yang multi layer ya Bang ya. Maksudnya dia hampir selalu menyertai tindak pidana lain. Maksudnya ketika kita ngomong terorisme bisa jadi ada korupsi di situ. Kita ngomong narkoba pasti ada di situ, atau tindak pidana misalnya katakanlah penyelundupan, ada korupsi di situ, termasuk salah satunya adalah TPPO. Yang saya nggak nyangka itu Bang, ternyata ada kejahatan lain yang disebabkan oleh korupsi dan terus akibatnya jadi TPPO. Seperti yang diceritakan Bang Rudy tadi. Solar subsidi, pemerintah sudah berusaha untuk memberi upgrade kesejahteraan penduduk gitu. Salah satunya dengan memberikan subsidi kepada nelayan. Ternyata yang memanfaatkan pengusaha. Kok bisa pengusaha? Kalau nggak salah Bang Rudy pernah cerita Bang. Jadi untuk membeli solar subsidi, seseorang itu harus nelayan dan punya barcode. Barcode itu harus atas nama sendiri. Pemerintah sudah berupaya ngawasi lah ya. Sudah pengawasnya. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang residivis BBM punya barcode atas nama orang lain dan bisa ngambil untuk kapal yang sebenarnya sudah hitungannya industri Bang. Barcode itu kan hanya untuk kapal yang batasnya berapa Bang? Kalau nggak salah 5 GT ya? 5 GT saja. Sementara kapal-kapal yang terdaftar di barcode ini 25 GT Bang. Harusnya sudah industri. Gak bisa beli solar yang 6.800. Harusnya beli solar yang tanpa subsidi gitu. Nah ternyata ini terjadi sedemikian lama, ditambah lagi kejadian-kejadian lain. Arahnya yaitu tadi seperti katakan Bang Rudy.
miskin terus nih kami di sini. Ya udah kami keluar negeri aja cari Ya, kerja. ya, ya. Akhirnya dimanfaatkan juga oleh orang lain gitu. Ya. Orang lain yang mencari tenaga kerja murah dan bisa diapa-apain gitu Bang. Gitu sih Bang kalau menurut saya Bang. Ya, dan memang ini masalah yang kaitannya erat sekali ya. Sebelum bicara ke Bang Ferdi ya, saya mau kembali ke Rudi dulu. Kalau terkait dengan tadi, saya lihat di Komisi 3 dibicarakan bahwa Rudi katanya punya banyak pelanggaran. Ya. Dibilang ada 5. Saya nggak tahu 5 itu apa saja gitu. Emang Rudi sudah berapa kali sih disidangkan dalam sidang etik dan atas masalah apa? Coba bisa ceritakan Rudi. Jadi baik Pak Novel. Jadi 5 kasus itu dia ada ketika saya melakukan pemasangan polis lain tanggal 27 27 bulan Juni 2024. Oke. Pada saat saya melakukan pemasangan polis lain ada 2 laporan. Ya, saya tidak tahu dalam tanda kutip kenapa genjot setelah saya memasang polis Ini lain. polis lain terkait dengan dugaan terkait dengan BBM ilegal tadi. Iya. Oke. Nah, jadi ada wadah, ada barcode yang mereka pakai. Ada orang-orang yang residivis yang tidak punya izin, niaga, tidak terdaftar di Dinas Perikanan. Nah, lalu bagaimana mereka punya wadah untuk menampung BBM ilegal dan sudah ada rangkaian ceritanya di situ, clear di situ. Lalu kan tanggal 27 Juni 2024 pertama saya dilaporkan bahwa saya ada berselingkuh di salah satu restoran. Jadi di situ kan mereka bilang tempat hiburan. Saya melihat dari sisi perizinannya itu kan restoran. Nota yang saya pesan adalah nota makan. Persesuaian 2 alat bukti ini kan jelas. Ya, dan Nota dipakai terbantahkan. untuk kegiatan biasa di Polres biasa, ya. Kegiatan Polres biasa di situ. Ya. Lalu itu dianggap bahwa saya memasuki tempat hiburan pada saat makan siang. Nah, kan kemudian di Lebih tepatnya memasuki tempat makan pada saat makan siang. Udah bener dong. Ya. Jadi ya ini kembali kepada kepentingan apa yang dibawa untuk menghukum saya. Kepentingan penegakan hukum atau kepentingan apa? Cari-cari kesalahan. Nah, itu repot kalau gitu. itu kepentingannya akan dia menjadi absurd ketika seseorang itu dia membawa kepentingan di luar dari penegakan hukum. Ya, betul. Jadi itu sudah 2 kasus kan. Yang ketiga, satu tadi apa tadi? satu kan saya ke tempat hiburan. Yang kedua, yang kedua tadi. dari proses rangkaian penyelidikan dari tanggal 15 sampai itu saya kan melapor kepada salah satu anggota yang dimana pada tanggal 25 itu kami ada 15 orang. Tapi dia menahan 11 anggota saya di parkiran. Sehingga terkesan yang ada makan itu hanya 4 orang. Ini yang kasus pertama tadi Kasus yang pertama itu. masuk yang katanya di tempat karaoke. Ya. Padahal faktanya yang terjadi Rudi mau bertemu dengan anggota-anggotanya karena ada Setelah habis suatu kegiatan penyelidikan. Kalau bahas di Polres Pasti mungkin bocor. takutnya ada orang yang ngawasi untuk lolos tahu gitu, bocor gitu ya. Maka bahasnya di tempat itu gitu ya. Terus kemudian ceritanya gimana tuh? Lalu Kalau sampai tadi yang ada 11 anggotanya yang ditahan itu emang siapa yang nahan? salah satu oknum yang dia punya hubungan baik dengan si Oke. itu Ahmad itu. Oke, yang diduga itu ya. Yang diduga yang anggota baru Sasaran selesai dari penyelidikan. rumahnya. Ya, Oke. sasaran penyelidik baru habis dari rumahnya datang dia menahan. Jadi di situ ada saya lihat baru saya tahu ternyata ada video yang kesannya kami masuk di ruang VIP dan itu benar. Ada makan, tetapi persoalannya kenapa 4 ini yang ditampilkan? Polwan 2, Polki 2, saya dan Pak Kasat. Sedangkan ada 11 anggota di luar tidak digambarkan secara utuh. Akhirnya itu menimbulkan pandangan yang negatif pasti. Karena orang melihat mungkin tempat hiburan NTT itu sama dengan yang kayak di Jakarta. Nah, kan begitu toh. Beda sekali, beda jauh. Mestinya begini tuh. Kalau dilihat dari fakta itu yang menarik adalah begini. Kan disebut OTT katanya, operasi tangkap tangan. Jadi tertangkap tangan sedang berbuat pelanggaran. Tangkap tangan itu biasanya kesalahannya jelas dan bisa langsung diproses. Memang prosesnya kapan? Jadi itu kejadian itu kami makan itu tanggal 25 Juni. 2024. Tapi pembuatan laporan polisi setelah saya pasang polis lain tanggal 27. Lalu malamnya dibuat laporan polisi terkait peristiwa tanggal 25. Kalau gitu bukan tangkap tangan, itu aneh itu. Oke. Lalu kejadian seperti itu saya kan menghubungi atasannya si
oknum waktu kejadian tanggal 25 itu saya Iya. Itu setelah pasang polis lain. belum, itu tanggal 25 nih. 25. Ada peristiwa 25 nih, ada satu yang tempat makan. Ada Yang dua kedua, kejadian. saya memberikan informasi. Baik, oke. Bang, tahu nggak si oknum ini adalah saya bahasanya yang kemudian mereka menganggap itu, saya bilang artinya diselidiki. Ini kan sifatnya privat, saya memberikan informasi. Lalu Juga kemudian melakukan itu pelanggaran, orang itu punya pelanggaran gitu kan. coba diselidiki begini, dia ada dalam pusaran BBM. Itu dijadikan Kasusnya apa? pemfitnahan. Padahal sifatnya saya memberikan informasi. Nyampaikannya melalui Telepon melalui Facebook atau gitu bukan? Tidak, di telepon, saya telepon Di telepon privat. Kok Kemudian bisa? itu dijadikan pemfitnahan. Itu salah betul itu. Ya, itu kan Nggak nyambung. Itu kasus kedua. Iya, Kasus iya. lanjut berlanjut. Ini setelah pemasangan polis lain berlanjut. Saya ketika bertugas di Polres Kupang Kota pada tanggal 5 dan 6 saya berangkat ke Jakarta pas hari libur. Itu tahun berapa? 2024. Oke, Bulan Juli. bulan Juli. Ya, Oke. saya masih bertugas. Iya. Nah, ketika saya pindah ke Polda bulan Agustus, Polda jadikan itu kasus ketiga. Oke, tadi yang bulan Juli itu yang Juli itu. bepergian ke Jakarta itu. Padahal saya masih bertugas di Polres Kupang Kota. Oke. Ketika saya pindah di Polda, itu dijadikan kasus ketiga. Tunggu. Tadi yang bepergian hari Sabtu Minggu itu emang bepergian kemana? Acara apa? Saya acara keluarga di Jakarta. Sabtu Minggu. Kan libur. Ya, tapi itu kan saya juga bingung. Kalau anggota tuh harus itu ya Bang, izin ya kalau pergi Sabtu Minggu gitu Bang. Tergantung. Kalau siaga 1 harus izin, tidak boleh meninggalkan tempat. Tapi kalau di luar itu boleh. Ya, itu yang Kecuali pejabat contohnya pejabat utama di Polda karena kehadirannya itu diperlukan, itu beda. Dan biasanya segala sesuatu itu nggak bisa terjadi tiba-tiba, harus diberitahu terlebih dahulu. Ya. Artinya bukan berlaku semua anggota tuh nggak boleh pergi kemana-mana, rasanya enggak setahu saya ya. Ya. Karena kayak contohnya begini, kalau bicara tentang konteks keluar wilayah tugas, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, kalau anggota berpindah di Jakarta Utara kan sudah keluar wilayah tugas. Betul. Iya toh? Iya, Kalau iya. bicara konteksnya di situ. Jadi itu dibikinnya berturut-turut Iya, seolah-olah berturut-turut. Jadi seolah-olah saya berturut-turut. Jadi Terus yang tadi selanjutnya itu yang katanya pindah ke Polda dari Polres, ya. terus katanya nggak masuk 3 hari itu Ya. gimana ceritanya? Tidak masuk 3 hari kan begini. Setelah mutasi tanggal 18 Juli, Ya. 18 Juli itu kita diberikan ruang 14 hari baru dihadapkan. Setelah ada TR. Oke. Terhadap saya berbeda. Ketika telegram itu turun, sekitar 4 hari penghadapan saya dikasih diam-diam ke Polda tanpa diberikan kepada saya. Harusnya berikan kepada saya sehingga status saya jelas. Iya. Telah dihadapkan dan saya membawa ke Polda. Iya. Tapi tidak dilakukan itu. Lalu saya sudah diabsen di Polda, fisik saya masih di Polresta. Sekarang nggak tahu. Tidak tahu. Nah, Padahal dalam hukum itu segala sesuatu yang terjadi karena ketidaktahuan itu nggak boleh disanksi. Ya. Ini kan nggak tahu. Iya. Nggak pernah ada pemberitahuan. Iya. Nggak pernah sadar bahwa sudah dihadapkan juga nggak tahu. Oh. Ternyata kan sudah jadi 4 kasus. Di satu yang masuk makan itu kode etik, saya dituntut ke Polda Papua, kemudian diputus banding itu mutasi demosi keluar NTT selama 5 tahun. Jadi makan siang di restoran bersama dengan di rumah makan, Ya. bersama dengan anggota yang sekaligus untuk membahas suatu rencana penyelidikan, itu menjadi Pelanggaran kode etik. pindah ke Papua. Ya, Kok bisa? usul pindah ke Papua, lalu putusannya keluar wilayah NTT selama 5 tahun dan kurungan 14 hari. Ini membingungkan, saya nggak paham dengan masalah-masalah begini. Saya jadi bingung. yang terakhir itu kasus yang di BBM. yang polis lain. Ya, polis lain. Makanya Kesalahannya apa polis lain disebut? polis lain itu dikatakan bahwa saya tidak profesional dalam pemasangan polis lain. Penyelidikan pemasangan polis lain. Nah, makanya saya kan bingung. Profesional itu harus seperti apa dalam pemasangan polis lain? Itu yang pertama. Kalaupun saya melanggar sebuah profesionalisme, maka saya melanggar tentang SOP atau manajemen sidik tentang pemasang konteksnya di pemasang polis lain. Lalu kan saya tanya,
Kan saya perlu harus diperlihatkan SOP kalau saya salah benarnya ini berdasarkan ini. Kan konstruksi hukum harus kita gambarkan seperti itu. Tetapi kan terhadap saya kan tidak. Ya. Gini, dalam konteks polis lain itu dalam kewenangan penyelidikan itu penyelidik berwenang melakukan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab. Ya. Pasalnya saya lupa. Tapi pasal-pasal 5 lah kurang lebih di KUHP ya. Ya 57. Ya, itu diatur di situ. Benar. Kalau 7 kebanyakan tugas-tugas penyidik tuh. Betul. Ya kan? Ya. Saya masih hafal sedikit-sedikit lah Rudi, ya kan? Nah, terkait dengan itu, kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Itu boleh. Bayangkan kalau ternyata ketika dipasang itu ada barang buktinya, maka tindakan itu sangat penting dan harus dilakukan. Justru kalau nggak dipasang, yang membuat barang buktinya hilang, itu malah tindakan nggak profesional. Yang pertama itu. Ini pandangan saya. Saya kan pernah menjadi anggota Polri, walaupun sudah pensiun. Terus terkait dengan tadi, bagaimana kalau seandainya dipasangnya polis lain itu, ternyata barangnya nggak ada di situ. Apakah dianggap salah? Belum tentu. Bisa jadi tidak. Karena dalam melakukan tindakan itu, pemasangan polis lain itu tindakan sementara. Pemasangan polis lain itu beda dengan menyegel. Kalau segel itu ada dibuatkan berita acara dan lain-lain. Polis lain itu tindakan status quo. Dan biasanya ditindaklanjuti dengan langkah berikutnya, tindakan-tindakan lain. Apakah nanti kemudian perlu dilakukan tindakan pemeriksaan, penggeledahan, dan lain-lain, itu baru dilakukan. Tapi polis lain dianggap sebagai tindakan yang seolah-olah sembrono, seolah-olah salah, menimbulkan orang terganggu. Saya bingung ya. Saya khawatir nanti ini akan membuat anggota Polri kemudian akan merasa takut untuk melakukan tindakan dalam konteks penegakan hukum yang adil dan objektif. Terus tadi gimana tuh ceritanya Bang Ferdi di Komisi 3? Tadi saya dengar di Komisi 3 diundang ya ke sana ya. Iya. Dan sebelumnya sudah ke Komnas HAM. Sudah. Ada cerita apa tuh? Ya tadi kita di sana itu lebih banyak kita dengar apa yang menjadi keluhan dari Polda NTT ya. Kemudian mendapat pendapat dari para yang terhormat DPR RI. Nah di situ ternyata kita baru tahu bahwa prinsipnya Kapolda NTT mendapat informasi yang salah. Ya ini menjadi persoalan. Ya. Menurut kita Kapolda NTT mendapat informasi yang salah. Contohnya seperti cerita-cerita yang kronologis yang sudah diceritakan dulu tadi. Itu berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Kapolda NTT tadi. Bahwa itu di tempat karaoke. Ya, tapi dia tidak melihat kenapa sampai ada di situ. Ya. Dan dengan siapa-siapa dia di situ kan itu tidak ada cerita untuk Kapolda. Sehingga menurut kami bahwa informasi yang beliau dapat itu sebenarnya salah. Nah, itu yang pertama. Yang berikut bahwa dalam dengar pendapat tadi itu banyak kata-kata atau banyak bahasa yang sebelumnya kami sudah dengar di media-media sosial. Jadi kami berpikir ini ternyata bahasa-bahasa ini framing ini yang sudah muncul di media sosial lalu dipakai kembali oleh Kapolda ini. Nah ini kami juga tidak tahu referensi beliau apakah memang ini yang dia dengar atau seperti apa. Contohnya seperti sampai Tuhan pun saya akan lawan. Padahal sebenarnya kalau mau ditarik logikanya juga nggak mungkin lah. Mau ditarik ke belakang bahwa memang pernah ada bahasa ini diungkapkan, tapi bukan Rudi yang ungkapkan. Ada salah satu pengacara yang ketika dihadapkan dalam satu persoalan pembunuhan, bahasa dia itu sebenarnya begini, Pak. Kalau saya benar, sampai Tuhan pun saya akan lawan. Artinya kalau saya benar, sampai Tuhan pun saya akan lawan. Nah, ini yang dipotong. Lalu kemudian, tapi bukan ucapannya Rudi yang pasti. Saya pikir itu kesampingan saja. Tapi maksudnya bahasa ini yang diungkap kembali, seolah-olah ini Rudi yang ungkapkan. Lalu kemudian ada lagi salah satu pejabat di NTT juga yang kemudian sekarang jadi anggota DPR RI. Seolah-olah menurut dia ya mungkin kelakar atau bercanda, tapi menurut kami ini bahasa-bahasa yang kurang bagus. Apa contohnya dibilang? Contohnya gini,
Rudi juga kan bermain BBM. Ini nggak boleh sedikit-sedikit begitu. biar untuk Iya, makan. iya. Nah itu yang sebenarnya kami tidak Iya. terima ya. Kita datang di sini kan untuk saling berbuka dan mencari solusi nih. Iya, iya. Karena di tingkat provinsi, di tingkat Polda sudah tidak ada jalan kan. Iya. Makanya kenapa harus diungkit lagi kan begitu. Iya, iya. Sebenarnya kita merontak juga sih untuk Iya, iya, mengklarifikasi itu. Hanya memang ruang itu sudah. Iya, iya. Saya tadi mendengar ceritanya Rudi soal beberapa masalah pelanggaran etik. Saya tentunya khawatir proses itu konflik of interest. Ya. Ya. Kalau prosesnya konflik of interest, pastilah keputusannya juga tidak objektif ya, dan itu akan menjadi persoalan. Apalagi beberapa poin itu saya nggak yakin sefakta itu kemudian dijadikan seolah-olah harus dihukum, diberikan sanksi, dipindahkan dan segala macam. Menurut saya berlebihan sekali. Saya khawatir itu ada fitnah-fitnah yang ditujukan ke Rudi dalam konteks agar Rudi semangat untuk melakukan upaya penegakan hukumnya atau upaya membela kepentingan keadilan itu kemudian akan dilunturkan. Itu yang menjadi persoalan menurut saya. Dan seandainya ada persoalannya Rudi, harusnya diproses dengan cara yang benar. Betul gitu Rudi ya? Diproses dengan cara yang objektif. Karena semua orang juga punya hak untuk dihormati dan tidak dituduh dengan suatu hal yang tidak benar gitu kan? Gimana tadi Bang? Tadi dalam proses yang Rudi cerita soal laporan, saya mau tanya apakah memang, ini dugaan kita ya, apakah memang didesain untuk laporan-laporan ini untuk memenuhi kualifikasi? Seolah banyak masalah gitu. Seolah banyak masalah itu. Untuk kemudian dia pantas untuk mendapat kode etik. Atau memang Abang kan pernah di institusi ini. Ya, saya dulu pernah mengalami situasi yang hampir mirip ya, di mana ketika kita membela kepentingan masyarakat, kepentingan orang luas, memperjuangkan suatu keadilan, itu serangan selalu ada. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Rudi sekarang, yang penting tenang saja. Kita sampaikan dengan cara yang baik, kita sampaikan dengan sungguh-sungguh. Karena saya khawatir orang kalau kita cara menyampaikannya mungkin dengan cara yang agak keras begitu ya, nanti orang persepsinya jadi salah gitu. Semoga pihak-pihak yang mendapatkan informasi yang salah itu kemudian sadar dan memperbaiki. Karena orang-orang yang kritis, orang-orang yang betul-betul mau menjaga integritas itu sangat penting. Apalagi dengan kasus-kasus yang terjadi di NTT. Apalagi kalau ternyata saya yang selama ini baca di media-media dugaan TPPO itu banyak dan banyaknya juga yang belum bisa terungkap kan? Benar. Dan kita lihat terkait dengan persoalan terkait dengan BBM subsidi yang itu kemudian membuat masyarakat atau terutama nelayan ya mendapatkan kesulitan, kesusahan mendapatkan BBM murah. Ini kan tentu menjadi masalah yang sangat serius. Kalau kita nggak concern, sayang dan rugi. Terus terkait dengan putusan tadi, Rudi kan disampaikan bahwa putusan yang di PTDH tadi, pemberhentian tidak dengan hormat, itu kan setelah disampaikan. Kabarnya saya dengar Rudi ngajukan banding ya. Terus langkahnya seperti apa dan apakah Rudi pernah menyampaikan fakta-fakta yang benar ke pimpinan Polri agar Polri juga tentunya saya yakin lah Pak Kapolri dan Kadipropam pasti orang-orang yang betul-betul mau melihat persoalan ini dengan jelas dan objektif lah. Gimana Rudi? Jadi baik, tadi Pak Novel saya dengar yang mau pembicaraan Pak Kapolda terakhir itu dia bahasanya gini. Beliau membahasakan begini. Artinya selama ini yang beliau mendapatkan informasi ini tentang jeleknya Rudi aja. Okay. Tetapi tadi dia tahu bahwa ada baiknya saya juga. Ada informasi-informasi tentang baiknya saya. Lalu habis sidang beliau keluar, beliau pegang kepala saya. Kamu anak saya, itu bahasanya. Kamu ada apa-apa, kamu sampaikan ke saya. Saya bapak kamu. Kamu anggota saya. Itu bahasanya beliau. Maka saya berpikir dengan ruang itu mungkin saya dapat memberikan secara utuh fakta demi fakta kepada beliau, bahkan kepada Mabes Polri dalam hal ini mungkin Bapak Kapolri atau biar yang kita jaga ini sebenarnya institusi kita. Betul. Terus yang kita harus tegakkan itu untuk kepentingan
rakyat, kan begitu. Kita jaga kehormatan dan nama baik institusi, tetapi yang harus kita tegakkan dalam mensejahterakan itu adalah rakyat. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti mata uang yang tidak dipisahkan, sehingga dalam hal ini Polri akan terus dicintai oleh rakyat. Termasuk Pak Novel membawa kami dalam diskusi begini. Pak Novel saya tahu bahwa punya integritas dan cinta terhadap Polri, makanya bisa mengundang saya seperti ini. Tapi mungkin dari konteks cara berpikir yang lain, berpikir ini dari sisi negatif bisa Pak Novel. Tetapi sebenarnya ini kecintaan kita terhadap institusi ini seperti ini. Seperti ini, bahwa ini masyarakat melihat bahwa kita bukan saja, kita juga mau kritik institusi kita sendiri kalau memang menyimpang dan dapat merugikan nama baik institusi maupun masyarakat. Mungkin dari saya seperti itu. Yang kita kritik bukan institusi, orang per orangnya, oknum-oknumnya yang berbuat salah. Karena kalau institusi harusnya baik ya. Karena institusi yang mestinya diharapkan kehadirannya untuk kepentingan masyarakat. Ya, menarik sekali. Saya berharap Rudi tetap semangat, terus berpikir positif, terus yakinlah bahwa berbuat kebaikan, kalaupun dapat kesulitan, itu bagian dari upaya untuk menguatkan saja. Jadi nggak usah berpikir yang terlalu negatif, tapi yang paling penting adalah jangan sampai jerah untuk berbuat kebaikan. Betul begitu, Bang Ferdi? Sampai ini. Betul banget. Betul sekali. Saya kira itu ya. Kita nanti bincang-bincang lagi. Ini semoga perbincangan kita ini juga bisa dipahami oleh para pendengar. Dan kita berharap bincang-bincangnya kita dengan Rudi ini juga bisa menjawab beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan di publik ya. Dan tentunya saya berharap semakin banyak lagi orang yang betul-betul mau untuk berintegritas dan berbuat kebaikan demi kepentingan masyarakat dan kepentingan orang banyak. Terima kasih sekali lagi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.